환한 네 미소처럼. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada konten kali ini saya akan mengerjakan tugas akhir yang dimana tugas akhirnya adalah membuat makalah. Tapi di sini saya akan mempresentasikan sebuah makalah yang saya buat dengan teman saya, yakni adalah memodifikasi karya sastra puisi Doa karya Amir Hamzah menjadi sebuah bentuk cerita pendek. Nah, lalu kita akan bahas yang pertama pendahuluannya, yaitu dalam menganalisis puisi lalu mengubah puisi tersebut menjadi sebuah cerita pendek membutuhkan yang namanya sebuah modifikasi. Jadi, modifikasi ini adalah merubah bentuk puisi tadi menjadi ke bentuk yang lebih baru, namun tidak melupakan bentuk yang lama. Lalu kita akan membahas cerpen yang saya buat di dalam pada konten kali ini, yaitu cerpen yang saya buat ini judulnya adalah Kekasih Dalam Doa. Nah, kenapa kami memilih Kekasih Dalam Doa? Karena di dalam puisi Amir Hamzah yang berjudul Doa ini, dia itu sangat mengagung-agungkan kekasihnya, yaitu Tuhan, yang sampai itu kayak wah, cintanya tuh melekat banget gitu. Jadi saya akan bacakan cuplikan ini cerita pendeknya, yaitu dia membayangkan kekasihnya ketika di malam hari, apabila malam mulai gelap dan cahaya bulan menggantikan matahari dan menyalurkan cahaya sepanjang hari, seolah-olah bulan menolak panasnya matahari di siang hari dan bercahaya di malam hari. Nah, mari kita lanjutkan. Engkau membayangkan kekasihmu ketika malam hari, bersama angin sepoi-sepoi dan memberikan kesejukan pada tubuhnya yang membuat pikirannya terbang. Selanjutnya, mengarahkan pikirannya kepada kekasihnya yang dikagumi, dicintai lebih apapun dari dunia ini. Kehidupan hatinya terasa cerah, murni ketika mendengar sebuah kata-kata kekasihnya. Kata-kata kekasihnya ini adalah Tuhan. Seperti ketika sebuah bintang memancarkan cahaya yang amat terang dapat menerangi segala sesuatu di hadapannya. Dan inilah yang dirasakan seseorang ketika mendengar kata-kata kekasihnya. Kalbunya selalu terlerai untuk seseorang, kekasihnya, untuk menunjukkan sebuah cintanya yang amat mendalam. Dan kalbu yang terlerai seperti sedap malam yang senantiasa mengembangkan atau membuka kelopaknya lebar-lebar di malam hari, menangkap mangsa yang tertarik dengan bau wangi sedap malam. Nah, seperti yang kita tahu, bunga sedap malam ini memang wanginya tuh wangi banget ya. Makanya dimasukkan ke dalam sebuah cerita pendek ini. Dia memohon kepada kekasihnya untuk memenuhi kalbunya, sebuah kata-kata yang sangat sekali dia inginkan untuk mengisi dadanya, dengan sebuah cahaya yang diberikan oleh kekasihnya, agar matanya menunjukkan cahaya-cahaya kesedihan, lemah dan tak berdaya, agar entah bagaimana dia bersinar, bagaimana dia bisa jangan mengungkapkan dengan kata-kata betapa ia mencintai kekasihnya. Jadi di cerita ini tuh memang dalam puisi ini tuh menceritakan sosok seseorang yang sangat mencintai sekali kekasihnya ini, sampai Tuhan itu pun seperti kekasihnya, padahal dia mengagung-agungkan Tuhan tersebut. Nah, jadi adapun langkah-langkah yang kami buat dalam membuat cerpen ini adalah yang pertama yaitu menentukan puisi yang akan dianalisis. Tentu saja yang kami analisis adalah puisi Doa karya Amir Hamzah. Selanjutnya adalah setelah itu memahami puisi Doa karya Amir Hamzah, lalu memahami setiap amanat tersurat dan tersirat yang terkandung dalam puisi Doa karya Amir Hamzah, lalu membuat sinopsis dari puisi Doa karya Amir Hamzah, kemudian memilih satu ide pokok yang akan dijadikan sebuah cerita pendek, lalu menciptakan sebuah cerita pendek. Jadi, modifikasi adalah mengembangkan atau melakukan perubahan terhadap karya sastra tanpa menghilangkan aslinya. Pada puisi Doa karya Amir Hamzah, dapat pesan moral mengenai kedekatan seorang hamba dengan Tuhan.
perubahan karya, yaitu menjadikan cerpen berjudul Kekasih Dalam Doa ini dengan menggunakan beberapa langkah-langkah dan landasan yang tepat di dalam modifikasinya. Jadi, rekomendasi yang kami berikan untuk makalah ini adalah dengan adanya makalah ini, penulis berharap agar dapat memberikan manfaat serta informasi serta menambah wawasan untuk melakukan sebuah modifikasi dalam sebuah karya sastra. Nah, sekian pembahasan makalah saya pada konten kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.